Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, memang rata-rata orang mengukur kemuliaan dan kehormatan yakni dari sudut harta, penampilan maupun jabatan. Namun pada Quran surat At-Taubah ayat 55, ayat yang akan kita bahas ini meluruskan asumsi yang salah tersebut. Harta itu tidak selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi pemiliknya, karena harta membuat pikiran tegang saat memburunya, memeras keringat untuk mendapatkannya, dan menanamkan kekhawatiran jika harta itu lenyap. Maka harta itu bukan jaminan utama kebahagiaan, bahkan kadang menjadi siksaan batin bagi seseorang dikala harus merelakan harta yang selama ini dikumpulkan itu hilang dari genggamannya. Mungkin karena hartanya harus berpindah tangan, lenyap oleh bencana, atau lantaran ajal yang memisahkan ia dengan hartanya. Pintu yang terakhir ini hanya tinggal menunggu waktu. Tak satupun manusia yang mampu mengelak dari kematian itu. Kalaupun manusia pemburu dunia mampu merasakan manisnya hasil jerih payah yang diupayakannya, toh tidak akan bertahan lama. Karena apa? Muara harta dari tangan pemburu dunia lalai dari agamanya, tak akan jauh dari kesenangan yang berbau maksiat. Dan pasti kesenangan itu akan berbuntut penderitaan di dunia, kesengsaraan di akhirat, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat At-Taubah ayat 55, bahwa harta yang Allah berikan atas mereka itu adalah untuk menyiksa mereka, bukan untuk memuliakan mereka. Tidak selamanya pula orang kaya itu terhormat dalam pandangan orang di sekitarnya, karena karakter pemburu nafsu adalah bakhil. Tidak akan mengeluarkan sesuatu dari hartanya kecuali jika dengannya mereka mendapatkan kepuasan syahwatnya. Padahal jika diukur dengan parameter syahwat, tak ada yang nikmat dalam menunaikan zakat dan sedekah. Kenikmatan adalah jika ia bisa memuaskan diri sendiri. Sikap bakhil ini menjadi bibit munculnya rasa benci orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Image orang terhadap mereka pun buruk. Doa keburukan akan teralamatkan untuknya, dan tidak menutup kemungkinan perlakuan jahat akan ia dapatkan
dari orang-orang yang nekat yang ingin mendapatkan sebagian kekayaannya. Semua kehinaan dan penderitaan yang demikian pahit itu masih belum seberapa dibandingkan kehinaan dan kesengsaraan yang kelak mereka rasakan di akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Mu'min ayat 60, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaya atau miskin bukan menjadi ukuran mulia atau hina. Kekayaan bisa berarti siksa, sedangkan kemiskinan boleh jadi menjadi karunia. Keduanya tak lebih sebagai ujian. Mana yang mulia, mana yang hina, tergantung bagaimana masing-masing menyikapi ujian yang mereka hadapi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil malu. Sesungguhnya setiap umat itu menghadapi cobaan. Cobaan umatku adalah berupa harta. Kemudian pada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Allah mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, kata Allah. Jadi bukan karena memuliakan, karena menghinakan. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak untuk mengentaskan, memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi itulah penyebab yang berkaitan dengan ujian yang berhubungan dengan harta bagi yang kaya, kemudian dia bakhil, kemudian yang diberi oleh Allah ujian kemiskinan, kemudian suudan kepada Allah bahwa Allah katanya menghinakan, namun yang menjadi penyebab karena tidak mengurus anak yatim yang menjadi tanggungannya, dan tidak memberi makan orang yang miskin, dan mencampur harta waris dengan harta yang bukan menjadi haknya, karena semua itu dilakukan karena cintanya berlebihan kepada persoalan harta, sehingga tidak tahu berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang itulah merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Allah mengabarkan bahwa Dia menguji hambanya dengan memberikan kenikmatan dan melimpahkan rezeki atasnya. Allah juga menguji manusia dengan sempitnya rezeki. Keduanya adalah ujian dan cobaan. Kemudian Allah menyanggah atas anggapan bahwa terbukanya pintu rezeki dan melimpahnya harta adalah bukti Allah memuliakan dirinya, dan bahwa sempitnya rizki adalah pertanda Allah menghinakannya. Allah menyanggah anggapan itu sekali-kali tidak demikian, yakni anggapan orang itu tidak benar. Terkadang aku menyiksa dengan nikmatku dan memberikan nikmat dengan cobaanku. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, nilai kemuliaan orang kaya adalah dengan syukurnya. Ia mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Ia juga memuji Allah dengan lisannya. Dan yang tak kalah penting, ia menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Sang Maha Pemberi karunia. Dengannya dia mampu meraih derajat tinggi di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur. Namun jika ia kufur, maka kekayaannya menjadi sebab kehinaan dirinya, sekaligus modal untuk menuai penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan kemuliaan orang miskin adalah dengan bersabar, tetap berbaik sangka kepada Allah. Kemiskinan tidak membuatnya marah kepada Allah, berputus asa dari rahmatnya, ataupun terjun ke dalam dosa untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Memang roda terus berputar, namun dimanapun posisi kita, semoga kita tetap bisa meraih kemuliaan, yaitu bersyukur di saat mendapatkan nikmat yang dikenal dengan kekayaan, dan bisa sabar di saat miskin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menyikapi bagaimana di saat kita diberi kekayaan ataupun diuji dengan kemiskinan, kita tetap berada di posisi sebagai hamba yang dimuliakan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.